Halo sahabat Nasa, kembali lagi di podcast Semantasa. Kali ini kita bersama Bapak Sumaryanto, salah satu guru di SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Dalam podcast ini kita akan membahas proyek P5 yang sedang berlangsung di SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Beliau sebagai penulis modul proyek kewirausahaan yang kali ini sedang dilaksanakan di SMA ini. Benar ya Pak? Ya, betul. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Untuk akhir-akhir ini kesibukannya apa Pak? Ya Alhamdulillah saat ini saya sudah selesai untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Insya Allah selama ini mungkin saya kurang perhatian sama siswa, kurang itu. Insya Allah kita lebih fokus lagi untuk sekolah. Dan saat ini kita juga sedang melaksanakan proyek P5 untuk implementasi kurikulum merdeka gitu saat ini. Persiapan itu ya. Oke Pak, tema kita kan ini membahas proyek P5 ya Pak? Ya. P5 itu apa sih Pak? Proyek P5 itu apa sih Pak? Proyek P5 itu sendiri artinya kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Ini merupakan sebuah kegiatan kokurikuler, di mana kegiatan kokurikuler itu adalah bisa dari intrakurikuler, bisa dari ekstrakurikuler gitu. Sehingga yang tujuannya adalah untuk membentuk karakter-karakter siswa yang memiliki profil-profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu sendiri ada 6 ya, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu ada 6, ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ada berkebinekaan global, ada mandiri, ada gotong royong, ada kreatif, dan yang satu lagi ada mandiri tadi ya, mandiri tadi. Jadi ada 6 totalnya. Di mana setiap langkah-langkah dalam proyek itu harus mencapai beberapa dari dimensi itu. Nah, misalkan dalam proyek kali ini SMA 1 Tanjung Sari itu mengambil tema kewirausahaan. Ya, kewirausahaan itu kemarin kita tulis bahwa dimensi profil pelajar Pancasila yang akan diambil diraih dari kegiatan ini adalah dimensi gotong royong, mandiri, dan kreatif. Nah, untuk 3 ini nanti yang akan diraih utama gitu. Kenapa melalui proyek ini? Nah, ini salah satu implementasi kurikulum merdeka, di mana sering terjadi konsepsi bahwa proyek itu nantinya adalah ada rangkaian panjang yang harus dilalui oleh siswa bersama guru sebagai fasilitator. Nah, rangkaian panjang ini untuk mencapai 3 dimensi yang akan kita raih itu berawal dari awal sampai akhir kegiatan. Nah, yang terjadi miskonsepsi itu adalah ketika sebuah project itu hanya yang diraih itu adalah waktu akhir, misalkan waktu pameran seperti itu. Sebenarnya enggak. Nah, dalam rangkaian pengenalan ataupun nanti itu dalam kewirausahaan nanti ada proses produksi, ada pameran karya, ya, hasil karya, itu semuanya harus diraih dari awal kegiatan. Ya, misalkan dari pengenalan, dari diskusi kelompok, dari penyusunan proposal bisnis, dari musyawarah-musyawarah yang akan kamu lakukan, ketergantungan positif terhadap teman sekelas kamu, itulah yang justru ingin diraih dari proyek kegiatan ini, bukan cuman pameran akhirnya, bukan. Lebih ke prosesnya ya Pak? Lebih ke prosesnya. Ini yang harus jadi titik beratkan, bahwa kegiatan proyek P5 itu adalah yang dinilai adalah prosesnya ya, prosesnya, bukan hasil akhirnya aja. Kalau hasil akhirnya kan mungkin nanti bisa aja. Ya, apa hasilmu Ya, itu joki gitu ya. Iya, bisa aja semuanya itu nanti bukan hasil karyanya, tapi kan prosesnya yang kita lihat gitu loh. Ya. Mungkin itu untuk gambaran sedikit ya tentang proyek P5 gitu. Oh iya Pak, apakah proyek P5 ini termasuk ke kurikulum merdeka? Iya, itu salah satu implementasi dari kurikulum merdeka. Nah, di SMA 1 Tanjung Sari kelas 10 itu kan belum. Nah, ini adalah ibaratnya tahap latihan untuk menghadapi IKM di semester depan gitu ya. Berarti kelas 11 itu belum ya Pak? Belum. Kelas 11 belum. Kelas 11 belum. Dan sebelumnya juga belum ya Pak? Belum. Ini baru tahun ini. Pertama kali ini. Dan pertama kali kita mengambil tema kewirausahaan. Banyak sekali tema. Itu kok langsung kewirausahaan gimana Pak? Ya, itu yang paling simpel. Kemarin kan sudah di ini ya, kan ya. dikasih polling gitu ya Pak? Ya, dikasih anak-anak disuruh milih kemarin gitu ya. Nah, itu sebenarnya banyak sekali tema yang lain. Akhirnya dari
pendapat-pendapat voice anak, kita mengambil kewirausahaan. Nah, sebenarnya dalam setiap semester nanti akan berbeda-beda. Cuman kali ini aja jatuh pada pilihan untuk kewirausahaan. Kenapa sih Pak di semester ini dipilih tema kewirausahaan? Ya kemarin itu hasil pollingnya kan Oh, milihnya yang kewirausahaan. hasil polling ya, Pak? Iya, hasil polling milih kewirausahaan. Tapi perlu diingat bahwa ini hanya salah satu saja. Ya, hanya salah satu tema yang ada di dalam Project P5. Karena tema yang lain banyak. Ya, tema yang lain banyak. Jadi kalau nanti ini kewirausahaan semester depan ganti lagi sehingga kamu merasakan semua tema yang ada. Yang pertama ada kewirausahaan, ada suara demokrasi, itu temanya. Ya, ada lagi kearifan lokal. Kearifan lokal ya nanti kita menampilkan apa yang ada sekitar sini, kearifan lokal di sekitar sini, mungkin budaya atau seperti apa gitu. Ada gaya hidup berkelanjutan, kemudian ada bangunlah jiwa raga, itu salah satu tema. Bangunlah jiwa raga itu ada membahas tentang mengantisipasi adanya pembulian, mengembangkan mental siswa. Itu salah satu tema yang ada di dalam Project P5 ini. Tapi untuk kali ini kita mengambil kewirausahaan dulu berdasarkan hasil pilihan siswa yang kemarin. Ini kan baru pertama kali ya Pak, Iya. Project P5 ini. Kalau seandainya Pak, tahun depan itu kita pakai kurikulum 2013, project ini dilakukan setiap semester atau? Tiap semester. Tiap tahun berarti berapa kali? Dua kali. Dua kali ya. Jadi kayak pengganti PTS ini Pak? PTS tetap ada? Tetap ada. Jadi nanti dalam pelaksanaannya itu ada dua. Dilakukan sepanjang semester atau dilakukan sistem blok. Nah ini kan kita mengambil yang sistem blok, sistem belakang. Akhir semester gitu. Ya ada dua sistem. Ya. Untuk besok mungkin akan diganti lagi di SMA 1 Tanjungsari. Mungkin akan dilaksanakan bersamaan dengan perjalanan pelajaran intrakurikuler. Nah, co-curricular Project P5 ini nanti berbarengan. Tapi panen karyanya tetap di akhir semester. Ya, di akhir semester. Ada dua pilihan ya, Mas. Oke Pak, mungkin kan siswa kita masih bingung siapa sih Pak yang terlibat di dalam Project P5 ini? Ya, oke, yang terlibat yang pasti siswa ya. Ya. Karena ini adalah goalnya adalah siswa. Ini yang kedua guru dan juga sekolah secara umum semuanya terlibat. Nah, peran guru di sini hanya sebagai fasilitator. Ingat, fasilitator. Kamulah nanti yang bekerja, Mbak. Ya, Mbak Elisa, Mbak Zaki, semuanya nanti akan yang menjadi aktor ataupun tokoh utama. Karena apa? Dalam Project P5 itu kita hanya ingin mengembangkan potensi-potensi yang kamu miliki, ya, mengembangkan itu. Jadi semua apa yang akan kamu lakukan itu adalah hasil keputusan secara kelompok. Nah, disinilah peran kamu nanti itu akan terlihat profil pelajar Pancasilanya. Pertama, gotong royong. Bagaimana kamu untuk menciptakan hasil karya kamu itu kan pasti dengan gotong royong. Kemandirian apa? Kamu kalau misalkan dalam sebuah kelompok pasti punya inisiatif yang kreatif dan akhirnya kamu bisa belajar untuk mandiri gitu loh. Ketergantungan positif sama siswa harus, tapi kamu juga harus mempunyai sifat mandiri ketika dalam kolaborasi dalam satu kelompok. Nah, inilah pentingnya. Proses itulah nantinya yang akan membangunkan, menciptakan sifat-sifat kamu, karakter kamu menuju profil-profil yang dihadapkan oleh pemerintah, yang diharapkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi, co-curricular ini merupakan sebuah keunikan ya, unik. Artinya apa? Ini merupakan gabungan-gabungan dari semua mata pelajaran. Kewirausahaan pasti nanti akan berhubungan dengan kewirausahaan juga, mungkin karya seni rupa, mungkin TI ya, TIK ya mungkin. Karena apa? Dalam kewirausahaan kali ini itu kita jangan berpikir sempit bahwa kewirausahaan itu hanya menghasilkan produk berwujud seperti ini kemudian dijual. Enggak, ada produk barang, ada produk jasa. Seorang reseller dia nggak punya produk, tapi dia melakukan bisnis nggak? Ya. Bisnis. Seorang fotografer dia menjual soft copy, bisnis nggak? Produknya nggak kelihatan kan produknya. Ya. Jadi nanti kamu harus berpikir jauh. Oh, bisnis apa? Nah, itu akan kamu rancang bersama teman-teman. Berapa biayanya? Bagaimana cara melaksanakannya? Bagaimana memasarkannya? Kemudian produknya itu apa? Apa produk barang dan jasa? Itulah puncaknya nanti di
panen karya kita tampil. Jadi dalam panen karya nanti itu bukan hanya produk yang dipamerkan atau proses produknya, tapi adalah proses dari awal sampai akhir proyek ini. Dokumentasi perlu ya. Misalkan saat kamu musyawarah bersama teman, di saat kunjungan bisnis, itu perlu kamu dokumentasi. Ini loh hasil kerja, ini loh kerja sama kita. Sehingga misalkan profilnya gotong royong. Momen apa di saat kamu melakukan gotong royong? Gitu loh. Kreatif. Untuk mewujudkan profil kreatif, apa yang terlihat perjalanan kalian itu kreativitasnya di mana? Gotong royongnya di mana? Mandirinya di mana? Ya, seperti itu. Berarti ini siswa dituntut untuk mandiri ya Pak? Iya. Guru hanya fasilitator ya, hanya sebagai fasilitator. Karena inilah melatih kalian bahwa suatu saat kalian itu nggak akan bersama kita lagi, nggak bersama guru lagi, dan juga nggak akan bersama orang tua lagi. Ini membutuhkan kerja tim, bukan hanya anak yang pinter, ya, yang pinter ngasih ilmu pada teman yang lain, mungkin yang agak kurang pinter gitu, menimba ilmu. Inilah gotong royong. Tapi semua anak kita harus punya persepsi bahwa semua anak pasti bisa pinter semua, bisa kreatif. Pinter aja nggak cukup kan, ya. Kenapa sih Pak harus ada proyek P5 ini? Ya, ini salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mempersiapkan kalian di masa yang akan datang, ya, dalam kurikulum kemerdekaan. Selama ini mungkin ini adalah evaluasi dari pemerintah, dan saya juga menyetujui bahwa ketika kalian lulus sekolah itu bukan nilai angka-angka yang ada dalam rapot atau ijazah saja. Nilai dalam rapot atau ijazah mungkin berbeda pada jiwa kamu, ya enggak? Nah, jiwa kamu itulah yang dibentuk melalui proyek. Jadi berbarengan antara nilai akademik dengan profil jiwa, profil yang ada di harapan pemerintah melalui profil dalam P5 ini, ya, pelajar Pancasilanya dapat. Artinya apa? Pemerintah ingin menyiapkan kalian ya pintar secara akademik dan siap untuk meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya ketika kalian sudah dewasa nanti. Itu intinya. Kalian harus paham juga bahwa nilai yang kamu dapatkan saat pembelajaran, nilai rapor itu mungkin kurang bisa untuk mewujudkan cita-cita kamu gitu. Pengalaman lah yang paling penting, ya. Apa ya sih Pak yang akan dicapai di proyek ini tuh apa nantinya? Tadi ya, itu tadi yang saya jelaskan tadi. Yang ingin dicapai dalam proyek P5 itu adalah ketangguhan kamu dalam menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Untuk apa? Untuk memiliki profil-profil ataupun watak tentang beriman, berkebinaan global, ya, tentang mandiri, gotong royong itu. Selama ini kita kan selalu dikekang bahwa pembelajaran membuat kalian itu sempit ataupun pelit sebenarnya. Contoh nih, kalau pelajaran kemudian ada ulangan harian, ulangan akhir penilaian akhir tahun, kan kamu belajar untuk pelit tuh, nggak ngasih jawaban ke teman gitu. Tapi sekarang nggak berlaku di P5. Harus kerjasama, ya? Kerjasama gotong royong. Karena suatu saat kamu itu nggak bisa menggunakan ilmu pelit kamu waktu mengerjakan ulangan harian itu, nggak bisa. Yang ada hanya gotong royong seperti ini nanti, ya. Seperti itu. Semua profil ini yang ada, yang harus kamu butuhkan. Artinya pemerintah menyiapkan kalian siap untuk menghadapi hidup, mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Gitu. Ya. Siap dalam kehidupan yang sebenarnya. Iya, yang kehidupan nyata. Karena kehidupan sekolah jauh dari kenyataannya. Seperti dulu, ketika kamu lulus, tahunya paling kuliah atau mencari pekerjaan. Nah, dengan profil-profil kreatif, mandiri seperti itu, terutama dengan proyek P5 ini, kamu mempunyai pengalaman. Oh, saya pernah ini. Nah, syukur-syukur kamu setelah kuliah mempunyai cita-cita, setelah sekolah ataupun kuliah cita-cita. Saya nggak akan bekerja sebagai pekerja lagi. Saya nggak akan mencari atau seorang pelamar pekerjaan lagi. Syukur-syukur kamu malah bercita-cita ingin membuat lapangan pekerjaan. Itu output goalnya malah di situ. Ya. Dalam IKM, ya, implementasi kurikulum merdeka, goalnya adalah ketika nanti anak sudah dewasa. Goalnya bukan nilai rapot atau ijazah, bukan. Goal pendidikan kita saat itu enggak. Bagaimana kamu menghadapi sesok ya, kalau sudah dewasa? Ya. Proyek ini
sudah dimulai dari kapan Pak dan berakhir kapan ini Pak? Kalau project kita baru ibaratnya kita kan belum sepenuhnya ya, karena kita masih melaksanakan kurikulum 13 2013 gitu. Kalau mulai tahun besok itu kita sudah full dan kita implementasikan secara 100%. Kali ini kita tahapnya untuk SMA 1 Tangsari belajar. Kita mulai pada minggu ini dan insya Allah panen karyanya kita akan di akhir ataupun awal Juni. Ya, jadi ini mungkin step-step ataupun step-stepnya ataupun langkah-langkahnya belum bisa maksimal seperti sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan IKM secara penuh, secara full. Ya, tapi ini masih banyak kekurangan dan juga disesuaikan dengan kemampuan kita, disesuaikan dengan keadaan ataupun kemampuan siswa. Ya, semuanya perhatikan itu. Maka kemarin disinilah dari sekian banyak modul yang pertama saya yang ikut menyusun. Kemudian kita analisis bareng-bareng oleh Bapak yang di bidang kurikulum juga itu, wah ini kurang bisa dilaksanakan untuk saat ini. Kemudian langkah ini kita deal dulu, ya skip dulu. Kita baru melaksanakan kemungkinan yang bisa dan realistis untuk dilakukan di SMA Tangsari. Untuk akhir proyek nanti di puncak proyek namanya Ya ada acara panen karya. Itulah waktu kamu untuk menampilkan semua aktivitas kamu. Ingat, bukan hanya produk yang kamu hasilkan dari P5 Kewirausahaan. Misal nih, kamu mengambil produk apa gitu, produk X gitu aja ya. Ya. Kamu ingin membuat produk X, biayanya berapa? Kemudian nanti ini produk X-nya dipamerkan. Ini produk X, produk X, produk X, bukan. Tapi prosesnya, misalkan proses pengenalan P5-nya. Kamu diskusi sama teman saat membuat kelompok di foto. Jadi setiap kegiatan dokumentasikan. Oh, berarti nanti juga ditampilkan. Iya ditampilkan. Kemarin Pak Marianto itu ketika panen karya guru penggerak juga gitu. Dari awal semua hasil karya-karya kita selama belajar dalam pendidikan itu ditampilkan semua. Bahkan kamu nanti ketika kunjungan bisnis, ya, proposalnya seperti apa, kemudian bagaimana kamu dalam menyusun proposal, kegiatannya dalam diskusi ini kita dokumentasikan, jangan lupa. Ya, karena itu adalah yang diharapkan, bukan hanya produknya. Artinya gini Mas, jika kamu sudah berusaha keras, hasilnya belum memuaskan, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan ketika kamu tetap berusaha gitu loh. Usaha inilah yang dinilai. Tuhan tidak akan menilai hasil kamu semata, tapi melihat dari proses yang kamu lalui. Kan di panen karya tadi kan selain menampilkan prosesnya tadi Pak, Iya. menampilkan karyanya juga. Iya, Nah, mereka ada. karyanya itu buat apa sih Pak nantinya? Nanti kalau dalam hal ini ya, Ya, nanti berupa produk yang kamu hasilkan, Iya. kemudian ada di situ nanti jual beli. Jual beli Di panen pengunjung. karya itu Di juga- panen karya ada proses jual beli. Tapi sebelum proses panen karya, kamu sudah harus melakukan kegiatan jual beli. Karena kamu sudah ada proses promosi, mungkin melalui online ataupun secara tatap muka langsung, itu harus ada proses jual beli yang sudah kamu lakukan. Ini untuk P5 kewirausahaan ya. Ya. Iya. Jadi nanti kita harus menciptakan sebuah produk ya Pak. Produk. Berarti Tapi produknya jangan terbatas pada produk barang ya. Bisa jasa ya. oh, Jasa atau apa. berarti yang suka-suka foto-foto bisa. Ya? Bisa. Kamu misalkan mau usaha bikin apa? Bikin apa itu? Aplikasi bisa. Kan proyek ini kan bisa tadi yang bisa fotografi, menjual barang itu berarti dilakukannya di luar sekolah Iya, juga Pak. dilakukan di luar sekolah. Kalau di luar sekolah itu bagaimana Pak guru menilai prosesnya itu Pak? Kita percaya pada murid dan ada pendampingan dari guru. Makanya tadi Pak Haryanto akan mendapat untuk pendampingan kelas 10 MIPA 2. Kita bikin grup. Nah, itu adalah pendamping. Hari ini kamu melakukan apa gitu. Karena pendampingannya tidak selalu ada fasilitator di situ. Ada pelaksanaan yang dilakukan secara mandiri. Karena apa? Ya untuk kamu meraih mental karakter mandiri itu tadi, selamanya kamu nggak akan pernah dituntun sama orang tua kan. Sekarang mulai dilepas. Kamu sudah megang peta nih ya. Kamu jalan ke sana gitu. Berani nggak kamu dengan peta itu berjalan menuju tujuan tanpa ada pendampingan si pembuat peta gitu? Iya nggak? Iya. Iya. Gitu.
Kamu sudah pegang peta, kamu disuruh jalan, berani nggak? Berani harusnya. Kamu sudah pegang tanpa ada pengawasan dari orang lain, kamu sudah bisa. Ketika kamu tidak bisa, disitulah muncul bahwa kemandirian kamu, tanggung jawab kamu perlu dibenahi. Untuk tahapan proyek ini tuh bagaimana Pak? Ya, tahapannya kita sudah susun dalam modul ya, secara detail. Itu ada tahap pengenalan nanti siswa. Hari ini kemudian ya, itu sudah dikenalkan ya, sudah dikenalkan. Sekarang udah dimulai, Pak. Iya, sudah Mulai hari ini. mulai hari ini sudah dimulai kan. Itu pertama tahap pengenalan. Kemudian ada tahap penyusunan proposal. Tahap pengenalan pun nanti juga ada bermacam-macam. Tapi kita sesuaikan dengan kemampuan sekolah. Kemudian ada kunjungan bisnis nanti. Kemudian ada langkah bagaimana cara menyusun proposal. Kemudian bagaimana kamu untuk membuat produknya mau apa, itu musyawarahkan gitu, sama teman. Untuk membuat produk itu langkah apa saja yang harus kamu tempuh, ada step-stepnya yang harus. Kemudian ketika kita sudah memutuskan, ciptakan produk itu. Ketika sudah produk itu sudah diciptakan, desain, kemudian promosikan. Setelah dipromosikan kan terjadi transaksi. Itu nanti yang akan dipamerkan. Ya. Kemudian harus dihitung-hitung, ini juga pembiayaannya berapa, hasilnya berapa. Kamu berlatih di arah situ. Oke, besok kan tahap kedua, kunjungan bisnis. Iya, kunjungan bisnis. Kunjungan bisnis itu bagaimana sih Pak besoknya Pak? Kamu mempelajari, kira-kira kamu sudah memusyawarahkan apa yang akan kamu bidik, bisnis apa yang akan kamu bidik. Oh, saya ingin bisnis X. Berarti kamu harus ke area yang melakukan bisnis X. Oh ya. Kelompok lain aku bisnis C. Ya, kamu harus mengikuti ataupun mengunjungi area yang melakukan bisnis C gitu. Ya, gitu. Apa yang ingin kamu pelajari? Harusnya kamu sudah tahu apa yang saya perlukan. Nah, itu kamu harus kreatif memunculkan rasa ingin tahumu. Ketika kamu berkunjung, ya tidak hanya berkunjung saja. Harus ada yang harus kamu gali. Harus ada yang kamu pelajari. Dan itu nanti bisa didistribusikan dengan pendamping, guru pendamping atau fasilitator ya. Itu akan dibicarakan bisa. Misalkan kamu kesulitan nih mau ngapain, bisa tanya gitu. Tapi jangan ketergantungan ya. Munculkan kreativitas kamu. Gitu. Ini Pak, kemarin kan kita buat link ya Pak, yang masih bingung tentang project gitu kan, Ya. di link Instagram OSIS kami. Ini banyak Pak ternyata yang gelisah tentang project ini. Ya. Yang masih bingung. Ya, coba nanti mungkin Ini saya bacakan Pak. ya, oke. Ada ya beberapa Yang bertanya Pak. ya. Iya. Ya. Project itu wajib nggak sih Pak? Janji, sanksi nggak ikut project itu apa? Ada yang tanya. Sanksi gitu. Iya. Iya. Kita nggak usah ngomong sanksi dulu dah, wajib atau nggak wajib itu sebenarnya untuk masalah itu kembali ke masing-masing. Kita di sini itu untuk belajar gitu ya. Jadi kita di sini di SMA 1 Tanjungsari itu untuk belajar menjadi orang yang untuk prosesnya bisa mencapai kebahagiaan gitu. Nah, ketika program sudah disusun oleh pemerintah, diimplementasikan di sekolah, itu adalah suatu hal yang baik gitu. Ya, untuk masalah wajib nggak wajib, kamu sebagai pelajar ya harusnya mengikuti, iya nggak? Iya. Karena itu adalah sudah dirancang untuk kebaikan kalian gitu. Ya ikuti aja gitu ya. Ikuti aja. Iya. Oke, siap. Ini agak lucu Pak. Saat gelar karya besok yang mempromosikan makanan itu masak di sekolah atau di rumah. Soalnya mengantisipasi kalau di rumah takut dingin. Boleh dimanapun, Boleh gimana? boleh dimanapun, boleh dimanapun silakan. Itu kan kreativitas kalian. Iya. Itu kreativitas kamu. Mau masak di sini nggak apa-apa. Kalau misalkan produknya adalah berupa makanan ya. Kalau misalkan ngambil produk yang lainnya kan nggak masalah. Iya. Misalkan nggak basi gitu. Yang kelima nih Pak, saat project nanti yang latihan kakao apakah diizinkan libur atau bagaimana? Kalau mungkin saat kunjungan bisnis Bisnis. itu bertabrakan dengan latihan kakao itu bagaimana Pak? Enggak, untuk kunjungan bisnis kan itu fleksibel itu. Dalam beberapa hari kan. Besok itu akan ada bimbingan masalah kunjungan bisnis. Ya. Ya mungkin kalian akan segera melakukan kunjungan bisnis atau perencanaan dulu. Nah, kemudian harinya sangat fleksibel kok. Ya, saya yakin tidak akan bertabrakan. Dan Ya. tidak akan mengganggu. Enggak akan mengganggu. Itu insya Allah kita sudah membuat schedule itu sudah bisa berjalan beriringan untuk kegiatan yang lainnya, ya. Tidak akan mengganggu nantinya. Aman Pak. Aman.
Sudah cukup Pak, pertanyaannya udah. Oh ya. yang dilihat cuman ini ya Pak. Oh ya, oke. Jadi ini ya, yang ingin saya sampaikan, project ini tolong kalian ikuti ya, dengan baik. Ikuti langkah-langkah step-stepnya ya, karena ini sangat memberikan manfaat. Saat ini mungkin kamu tidak akan ataupun belum bisa merasakan manfaat, terutama anak yang belum pernah melakukan bisnis ataupun wira swasta. Tapi bukan itu atau produk itu yang akan dikembangkan sebenarnya. Yang paling utama itu mungkin kedua ketiga ya hal itu. Tapi yang paling utama adalah bagaimana proyek ini bisa membangkitkan karakter-karakter kamu yang akan diraih, yang sudah saya jelaskan tadi. Ada mandiri, ada kreatif, dan ada gotong royong. Inilah proyek itu dilaksanakan supaya kamu bisa melakukan 3 hal utama itu. Karena proyek itu muncul dari keinginan supaya murid memiliki sifat ini, paham ya? Jangan pernah berkata aku nggak berminat di kewirausahaan, enggak. Jangan berpikir seperti itu dulu. Ya, karena 3 ini, melalui kegiatan ini kamu insya Allah akan memiliki manfaat, dimensi ataupun karakter yang diharapkan. Itu ya. Terima kasih Pak Ya. atas ilmunya yang diberikan ataupun infonya tentang proyek P5. Semoga proyek P5 bisa lancar Pak. Ya, amin. Dan Amin. siswa juga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Semoga siswa juga senang dalam melakukan kali ini, karena ini suatu hal yang baru kan sekolah kita. Terima kasih Pak. Ya, oke.